Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Afifah dengan NIM 11920600081 dari kelas C. Di sini saya bersama anggota kelompok dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang konselor ini adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas suatu bimbingan yang tentunya belum bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Nah, untuk menjadi seorang konselor ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang konselor. Dalam perannya pada masyarakat, seorang konselor ini tentunya memiliki tanggung jawab yang besar karena persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ini juga sangat berat. Oleh karena itu, seorang konselor harus memiliki syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, seorang konselor ini harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dari segi teori maupun prakteknya. Nah, yang kedua, seorang konselor ini dari segi psikologis untuk mengambil kebijakan yang tepat diperlukan konselor yang sudah dewasa. Lalu ketiga, seorang konselor ini harus memiliki kecintaan terhadap dirinya, terhadap klien, dan terhadap individu yang sedang dihadapinya. Lalu, seorang konselor ini harus sehat secara jasmani maupun psikisnya. Lalu, selanjutnya, seorang konselor juga harus memiliki inisiatif untuk memajukan jalannya bimbingan. Jadi, bimbingan harus terus meningkat. Selanjutnya, seorang konselor atau pembimbing juga harus memiliki sikap sopan santun dan juga ramah agar individu yang dihadapinya ini merasa nyaman. Dan yang terakhir, seorang konselor juga harus memiliki dan menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dengan sebaik-baiknya. Arifin dan Eti Kartikawati menyatakan bahwa konselor ini dapat dipilih berdasarkan kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan juga kemampuan. Nah, untuk menjadi seorang konselor, kepribadiannya yang pertama harus intelijen, di mana seorang konselor harus dapat berpikir secara verbal dan juga kuantitatif, mampu bernalar dan juga bisa memecahkan masalahnya secara logis. Lalu, seorang konselor ini harus memiliki minat kerjasama dengan individu lain. Seorang konselor harus bisa mempertimbangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku individu dan sosial. Selanjutnya, seorang konselor harus menerima dirinya dan juga tidak menggunakan kliennya untuk kepuasan dirinya sendiri. Bahkan, jangan sampai melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesionalnya. Selanjutnya, seorang konselor harus memiliki nilai-nilai yang akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. Selanjutnya, seorang konselor juga harus cukup luas dalam memahami dan memperlakukan konseling secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa si konseling atau klien menyesuaikan diri. Jadi, seorang konselor ini harus membuat kliennya nyaman. Nah, di sini adanya 7 sifat yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, tingkah laku yang etis. Kedua, kemampuan yang intelektual. 3, keluasan. 4, sikap penerimaan, mampu menerima masalah kliennya. Lalu kelima, pemahaman. Seorang konselor harus mampu memahami apa yang dihadapi oleh kliennya. Lalu, seorang konselor juga harus peka terhadap rahasia. Dan yang terakhir, harus terjalinnya komunikasi. Pendidikan dari seorang konselor juga harus dipertimbangkan. Nah, seorang konselor harus memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan
bimbingan konseling S1, S2, ataupun S3, atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti dan mengikuti pendidikan ataupun pelatihan bimbingan dan konseling. Misalnya seseorang yang mengikuti pendidikan perguruan dan memperoleh pelajaran mengenai bimbingan dan konseling bisa mengikuti profesi dalam bidang bimbingan konseling dan melanjutkan sebagai guru pembimbing bimbingan konseling. Sebagai seorang konselor juga harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun mengajar, lalu banyak membimbing ekstrakurikuler, dan juga banyak pengalaman dalam organisasi. Selanjutnya, kemampuan dari seorang konselor juga harus dipertimbangkan, di mana menurut Dahlan yang menyatakan bahwa seorang konselor ini dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan melaksanakan konseling. Konselor ini harus mampu mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat individu, dan juga harus merasakan kekuatan jiwa apa yang dialami oleh individu. Seorang konselor juga harus bisa mendiagnosis berbagai permasalahan yang terjadi dan mengembangkan potensi individu secara positif. Selain syarat-syarat untuk menjadi seorang konselor, ada juga tanggung jawab dan juga kewajiban dari seorang konselor. Nah, seorang konselor ini memiliki kewajiban untuk menangani klien yang berlangsung selama adanya hubungan antar klien dan konselor. Kewajiban ini akan berakhir apabila klien ingin berhenti melakukan konseling, dan konselor tidak boleh melanjutkan bimbingannya apabila klien tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Kewajiban konselor terhadap siswa atau peserta didik. Yang pertama, konselor ini memiliki kewajiban dan kesetiaan utama terhadap siswa yang harus diperlakukan secara unik, lalu memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan bagi setiap individu siswa secara optimal. Selanjutnya, seorang konselor atau guru pembimbing harus memberitahukan siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling, serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, seorang konselor ini tidak boleh mendesak kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekadar apa yang dianggap baik oleh konselor saja. Seorang konselor atau guru pembimbing tidak boleh mendesak kepada siswa akan nilai-nilai tertentu yang dianggap baik oleh seorang konselor. Seorang konselor juga harus menjaga kerahasiaan data tentang siswa. Lalu seorang konselor harus memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Selanjutnya, seorang konselor juga harus menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan dengan cara yang sederhana dan mampu dimengerti oleh siswa tersebut. Selanjutnya, seorang konselor juga harus melakukan referral kasus secara tepat. Lalu, seorang konselor juga harus menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan profesional, mengenalkan keadaan dan persoalan peserta didik, karena hal itu merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat program bimbingan. Selanjutnya, untuk tanggung jawab konselor terhadap orang tua atau wali murid, konselor ini harus menghormati hak
dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa ini. Kedua, seorang konselor ini dalam tanggung jawabnya terhadap orang tua harus memberitahu orang tua itu tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh, menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa. Selanjutnya, untuk tanggung jawab konselor kepada sejawat, konselor ini harus memperlakukan sejawatnya dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan. Lalu, konselor juga harus mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimal. Selanjutnya, seorang konselor juga harus membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan perbedaan antara data umum dan juga pribadi yang penting untuk konsultasi sejawat. Selanjutnya, seorang konselor harus menyediakan informasi yang tepat, objektif, dan juga luas, berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswa. Sejawat di sini bisa saja guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas. Nah, selanjutnya seorang konselor atau guru pembimbing juga harus membantu proses alih tangan kasus. Dan yang terakhir, seorang konselor ini harus mengadakan pembaharuan bagi tenaga petugas, yaitu merenungkan pengalaman, menyadari kekurangan, dan mendiskusikan masalah dalam pekerjaan dengan teman sejawatnya. Selanjutnya, ada tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat, di mana seorang konselor ini harus mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan yang merugikan siswa. Selanjutnya, seorang konselor harus mengenalkan keadaan sekolah yang dilayani dengan sedalam-dalamnya. Selanjutnya, seorang konselor harus memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat dan merusak misi sekolah. Sekian penjelasan yang hanya bisa saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kurniawan dengan NIM 119206683. Saya di sini akan sedikit melanjutkan pembahasan dari materi yang teman saya sudah jelaskan, yaitu pada poin peranan pengawasan dalam organisasi bimbingan. Menurut Hartono dan Boy Sudarmaji dalam buku Psikologi Konseling, konselor atau pengawas konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam pelayanan konseling dan dia adalah tenaga profesional. Nah, ada juga peranan pengawasan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, penyusun program pengawasan bimbingan dan konseling. Setiap pengawasan, baik secara berkelompok maupun perorangan, wajib menyusun rencana program pengawasan. Yang pertama yaitu program pengawasan tahunan yang disusun oleh kelompok kabupaten atau kota melalui diskusi program. Yang kedua yaitu program pengawasan semester adalah rencana teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada. Yang ketiga yaitu rencana pengawasan bimbingan dan konseling atau sering disingkat dengan RKBK, merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek atau masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Peranan yang kedua yaitu melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, yaitu diantaranya yang pertama kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, di mana kegiatan ini terjadi interaksi langsung antara pengawas dan guru binaannya. Yang kedua yaitu melaksanakan penilaian, di mana pengawas menilai kinerja guru dengan merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses bimbingannya. Yang ketiga yaitu kegiatan dilakukan di sekolah binaan sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.
Peranan yang ketiga yaitu melaksanakan pembinaan dan pelatihan profesionalitas guru BK. Yang pertama yaitu kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam satu semester secara berkelompok di musyawarah guru pembimbing. Yang kedua yaitu kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Yang ketiga yaitu dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dengan melaksanakan suatu proses pembimbingan. Nah, kegiatan pembimbingan dan pelatihan ini bisa dilakukan melalui seminar, observasi individu, dan kegiatan lainnya. Peranan yang terakhir yaitu menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan, yaitu diantaranya yang pertama, setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaannya. Yang kedua, penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Kemudian, ada persyaratan sebagai pengawas konselor. Nah, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas, setiap pengawas dituntut memiliki kemampuan dasar tertentu yang berbeda dengan tenaga kependidikan lainnya. Nah, kemampuan dasar itu dinamakan dengan kompetensi. Nah, kompetensi dapat dikategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seorang dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama aspek pertama itu tampil nyata dengan tindakan, tingkah laku, dan unjuk kerjanya. Yang terakhir yaitu hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Kompetensi pengawas suatu pendidikan mengacu pada standar kompetensi tenaga kependidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengawas. Yang pertama yaitu persyaratan administrasi calon pengawas. Di antaranya, 1. Berpengalaman sebagai guru minimal 8 tahun secara terus-menerus, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah minimal 4 tahun, dan menunjukkan prestasi selama ia menjadi guru, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidikan profesi pengawas dari LTPK negeri. Yang ketiga, pangkat atau golongan sekurang-kurangnya golongan 3B yang dibuktikan dengan SK kepangkatan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit yang ditunjuk. Yang kelima, menyatakan secara tertulis bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas tipe A. Yang keenam, menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah kabupaten atau kota, provinsi, tempat sekolah yang akan dibinanya. Yang ketujuh, yaitu menyatakan secara tertulis bersedia berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi pengawas. Yang terakhir yaitu diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidik Kabupaten atau Kota dan mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah setelah melalui proses pemilihan di sekolah yang bersangkutan. Selain kelengkapan administrasi,
calon pengawas dapat menyerahkan bukti prestasinya, yaitu yang pertama, pernah menjadi guru teladan atau berprestasi yang dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan atau piagam. Yang kedua yaitu pernah menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi ketua musyawarah guru mata pelajaran atau yang sejenisnya. Yang terakhir yaitu pernah berpartisipasi dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang dibuktikan dengan fotokopi surat penetapannya. Persyaratan yang kedua dalam pengawasan yaitu persyaratan akademik calon pengawas. Meliputi yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan dan wawasan wiyata mandala. Yang kedua, memiliki keahlian, keilmuan yang relevan dengan bidang kepengawasan yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah S1 atau S2 yang telah dilegalisir oleh yang berwenang. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas kepengawasan. Yang keempat, mampu menyusun program kepengawasan untuk sekolah-sekolah yang dibinanya. Yang kelima, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang dibuktikan dengan DP3 PNS. Yang keenam, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, lulus seleksi pengawas yang diselenggarakan secara khusus oleh instansi yang ditunjuk dan dibuktikan dengan surat tanda lulus calon pengawas. Yang terakhir, menyusun dan menyerahkan karya tulis di bidang kepengawasan. Kompetensi akademik bagi seorang pengawas yaitu diantaranya yang pertama, menguasai prosedur dan teknik supervisi akademik, supervisi manajerial sekolah, nasihat, monitoring, pelaporan koordinasi leadership atau kepemimpinan, pengelolaan sekolah efektif, dan implementasi kebijakan pendidikan terutama yang terkait dengan masalah-masalah bimbingan dan konseling. Yang kedua, memahami masalah yang menyangkut tugas-tugas kepengawasan dalam berbagai konteks atau perspektif bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu mampu menciptakan dan mengembangkan pendekatan, metode, atau teknik atau cara-cara baru dalam kepengawasan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kemudian, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Wafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Safira dengan NIM 11920601114 dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pengawas konselor. Upaya guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran tidak pernah terlepas dari komponen-komponen pendukung lainnya. Salah satu komponen pendukung adalah pengawasan baik secara internal kelembagaan atau birokrasi sekolah maupun eksternal atau stakeholder. Secara umum, pengawasan pendidikan formal atau sekolah merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawas merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peranan strategis dalam meningkatkan profesionalitas guru, kepala sekolah, dan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Tugas pokok dari seorang pengawas adalah melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan mulai dari tahapan perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi supervisi. Guru BK sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang akan mendukung keberhasilan siswa juga memperoleh pengawasan dari seorang pengawas. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Nah, supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalitas guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Kegiatan utama dari seorang pengawas setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial adalah yang pertama itu ada memantau, yang kedua itu menilai, yang ketiga itu membina, dan yang terakhir itu melaporkan.
Nah, memantau atau monitoring adalah melakukan pengamatan, pemotretan, pencatatan terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Misalnya, yaitu memantau proses pembelajaran. Artinya, seorang pengawas ini melakukan kegiatan mengamati, memotret, mencermati, dan mencatat bagaimana atau berbagai gejala yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang selanjutnya yaitu ada menilai, artinya memberikan harga atau nilai terhadap sebuah objek yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi setiap penilaian ditandai dengan adanya kriteria dan adanya objek yang dinilai. Lalu juga adanya pertimbangan atau sebuah judgement. Hasil penilaian dijadikan bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya yaitu menilai kemampuan guru dalam mengajar. Yang selanjutnya yaitu ada membina atau membina itu artinya memberikan bantuan atau bimbingan ke arah yang lebih baik dan lebih berhasil. Tentunya sebelum membina, pengawas harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan dan kekurangan dari orang-orang yang akan dibinanya. Dan yang terakhir itu ada melaporkan. Artinya, menyampaikan proses dan hasil pengawasannya kepada atasan, baik secara lisan ataupun tulisan, dengan harapan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh atasan berupa pembinaan selanjutnya maupun hasil usaha untuk dapat meningkatkan mutu sebuah pendidikan. Lalu yang selanjutnya dari fungsi supervisi selanjutnya yaitu supervisi manajerial, yaitu fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu koordinasi, dan yang ketiga itu ada pelaksanaan, lalu yang selanjutnya penilaian, dan yang terakhir itu pengembangan kompetensi sumber daya manusia ke pendidikan dan sumber daya lainnya. Nah, dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, seorang pengawas hendaknya berperan sebagai yang pertama itu kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan, dan manajemen sekolah. Yang kedua itu sebagai asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya. Dan fungsi konselor dalam supervisi yang ketiga itu sebagai pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.